Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang masih datang dari Arizona yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Marisa dengan judul Panggilan untuk Bangun. Marisa tiba-tiba terbangun pada pukul 2.30 dini hari. Tidak ada alasan baginya untuk bangun. Dia tertidur lelap di apartemennya di lantai 3 di Spokane, Washington. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, dia sedang berjalan kembali ke kamar tidur dari kamar mandi ketika dia melihat cahaya kuning yang tidak biasa di luar jendela. Saat memandang keluar jendela, dia melihat api berkobar di luar dinding kamarnya. Gedung apartemennya terbakar. Marisa memanggil kedua anjingnya Maggie dan Daisy. "Ayo kita pergi," dia memerintahkan. Anjing-anjing itu meringkuk di sudut. Mereka tahu ada yang tidak beres. Atas perintah Marisa, anjing-anjing itu mengikutinya ke ruang tamu. Dia membuka pintu depan dan asap hitam mengepul masuk. Dia membanting pintu hingga tertutup. "Ayo kita pergi," dia berkata. Marisa dan anjing-anjingnya pergi ke balkon. Melihat ke bawah dari lantai 3, Marisa melihat orang-orang berlarian. Gedung apartemen itu berada di seberang taman tempat para tunawisma tidur. Kini, para tunawisma menggedor-gedor jendela dan pintu dengan panik, mendesak orang-orang untuk segera keluar dari tempat tidur dan apartemen mereka. Tampaknya ada seorang pria tunawisma yang bertanggung jawab dan Marisa memanggilnya. "Tolong, Dia berteriak sambil menangis. saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa keluar dari pintu depan saya." Pria itu mendongak dan menjadi sangat serius. "Jika Anda ingin hidup, Anda harus melompat. Katanya, "Tetapi aku punya 2 anjing." Kamu harus melemparkannya ke bawah." Marisa mengambil seekor anjing dan menjatuhkannya, lalu yang lainnya. Setelah itu dia memanjat pagar dan jatuh ke balkon lantai 2. Dari sana dia jatuh ke tanah. Dia menderita memar dan pergelangan kaki terkilir, tetapi dia tidak menyadarinya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah pada anjingnya. "Maggie, Dia menangis. Daisy." Seorang tetangga mengatakan dia melihat anjing-anjing itu mendarat dengan selamat dan berlari menuju taman. Hal itu sangat melegakan bagi Marisa, dan dia menuju taman serta memanggilnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan anjing-anjing itu. Marisa teringat ponselnya ada di apartemen. Satu-satunya nomor telepon yang dia hafal adalah nomor kakaknya. Marisa meminjam telepon seseorang dan menelponnya. Dia menjawab pada dering kedua. Marisa terkejut. Kakaknya tidur nyenyak dan sulit untuk dibangunkan. Marisa memberitahunya apa yang terjadi. "Saya ingin kamu datang menjemput saya dan membantu mencari anjing saya," katanya. Lalu kakaknya datang dan keduanya berkeliling mencari anjing. Truk pemadam kebakaran tiba. "Saya terkesan bahwa kami harus kembali ke taman," kata Marisa. Di taman dia memanggil anjing-anjing itu dan Maggie berlari ke arahnya. Marisa sangat senang. Dia jatuh ke tanah menangis dan memeluk anjing itu. Butuh 17 jam untuk menemukan Daisy. Orang asing lainnya menyisir jalan. Halaman media sosial untuk hewan peliharaan yang hilang memposting pemberitahuan. Sebuah saluran televisi lokal mewawancarai Marisa tentang anjing tersebut dan polisi bahkan mengeluarkan buletin. Malam itu, saudara laki-laki Marisa menelepon dan mengabarkan bahwa Daisy telah ditemukan. Dia memanggil Daisy di jalan dan anjing itu mengenali suaranya dan berlari ke arahnya. Para pengamat mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam reuni gembira Marisa dengan anjing itu. Bagi Marisa, itu adalah malam penuh keajaiban. Dia kehilangan segalanya dalam api, namun Tuhan menyelamatkan nyawanya dan nyawa anjing-anjingnya. Tetapi kenapa? Saat Marisa berdoa memohon jawaban, dia merasakan jawaban Tuhan. "Karena aku belum selesai denganmu." Kata-kata itu menenangkan jiwanya. Marisa bekerja di bidang kesehatan mental remaja dan anak. Dia telah dipekerjakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai petugas pemasyarakatan remaja dan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7. Namun ketika COVID melanda, dia mendapati dirinya menganggur. Biasanya dia bersemangat,
dia mendapati dirinya berada dalam masa kelam yang sepertinya tidak bisa dia hindari. Api menyadarkannya dan kesedihan yang mendalam. Menyadari bahwa Tuhan belum selesai dengan dirinya. Dia teringat akan panggilannya untuk bekerja dengan anak-anak dan dia memutuskan untuk kembali melakukannya. Beberapa bulan kemudian, dia pindah ke Arizona untuk bekerja sebagai kepala asrama putri di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Di asrama putri, dia mengawasi beberapa lusin gadis dengan bantuan Maggie dan Daisy yang dicintai para gadis. Dia sangat bahagia, Saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain. katanya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah misi ini menawarkan gambaran mendalam tentang wajah di balik layar di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School yang menerima bagian dari persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2018 dan 2021 untuk membangun gedung baru, yaitu Pusat Kehidupan Siswa. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini yang akan membantu menyebarkan Injil di divisi Amerika Utara. Baik saudaraku, demikianlah cerita kesaksian yang datang dari Arizona. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita senantiasa.